Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Sri Wulandari dari D3 Fisioterapi semester 3 Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mobilisasi gerak. Mobilisasi gerak adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau tujuan tertentu tanpa ada hambatan. Nah, mobilisasi gerak ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu struktur otot, struktur syaraf, dan struktur sendi. Yang pertama, pada struktur otot. Pada struktur ini adalah gangguan mobilisasi oleh karena kelainan otot. Kemudian dapat terjadi karena otot ini mengalami patologis atau struktur otot ini mengalami pemendekan. Kemudian sifat gangguan mobilisasi oleh perubahan posisi otot. Kemudian hambatan yang kedua, struktur syaraf. Struktur syaraf ini dapat terjadi otot penggerak sendi ini mengalami gangguan oleh karena kerusakan syaraf yang menginervasi. Kemudian pada struktur sendi. Nah, pada struktur sendi ini adalah gangguan mobilisasi akibat kerusakan pada struktur sendi. Penyebab gangguan mobilisasi yang pertama adanya trauma, yang kedua adanya penyakit, dan yang ketiga adanya imobilisasi. Jenis otot. Jenis otot ini ada 2, yaitu otot tonik dan otot pasif. Mereka memiliki karakteristik tersendiri. Nah, karakteristik yang pertama itu ada pada kontraksi. Otot tonik ini memiliki kontraksi yang lambat, perlu waktu yang lama, tetapi tidak cepat lelah. Kemudian otot pasif ini kontraksinya itu cepat dan cepat lelah. Vaskularisasi pada otot tonik ini baik, banyak pembuluh darah. Kemudian pada otot pasif ini kurang baik vaskularisasinya. Kemudian energi pada otot tonik ini kurang, sedangkan otot pasif ini banyak. Kemudian patologi pada otot tonik ini cenderung kontraktur, sedangkan otot pasif ini peradangan atau inflamasi. Fungsi pada otot tonik ini mempertahankan posisi, sedangkan fungsi pada otot pasif ini untuk gerak cepat. Kasus ini yaitu pemendekan iliopsoas mayor dan minor. Nah, jika otot ini memendek, maka kompensasi adalah menarik lumbal ke depan atau hiperlordosis lumbal. Nah, akibatnya ini terjadi pergeseran letak COG, terjadi beban pada diskus intervertebralis ini akan meningkat. Kemudian ada muscle weakness. Nah, kemudian ada gejala klinis. Nah, gejala klinisnya ini nyeri pada punggung bawah, kemudian spasme pada otot erector spine. Nah, gejala ini atau contoh kasus ini biasanya itu lebih sering terjadi pada orang yang gemuk atau seseorang yang sering menggunakan high heels. Selanjutnya ada muscle length test. Yang pertama pada iliopsoas musculus iliopsoas. Ini yang pertama ada terlentang, pelvis di tepi bed, dan hips kontralateral, dan gerak hip extension ipsilateral sebelum dan sesudah kontraksi. Kemudian berikan kualitas ketegangan otot. Kemudian pada otot femoris atau musculus rectus femoris, ini posisi seperti di atas, kemudian gerak knee flexion ipsilateral. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.